Saya orang normal mau nikahi dia. Edan kamu, Pak. Oh, edan. Kamu yang edan. Orang dia yang nggak mau, Pak. Jangan dipaksa. Ya, habis saya kan lihat tadi waktu dia mandi. Masa Ya saya berarti orang masa, normal? masa Kiai ingin diperang mandi? Ya wajib itu enggak sedar. Tuh kan berarti Anda kayak gitu aja sudah biadab, Pak. Ya. Wajar aja ini Bu Mumun nggak mau sama Anda. Karena Anda setan, Anda siluman. Tahu yang siluman. Oh, Kamu ditumpakin sama dia? Enggak, jangan. Jangan bohong kamu. Enggak, saya nggak bohong. Tanya aja pakai Kamu ibunya. numpakin dia ya? Enggak. Enggak numpakin masa Ini kayak tumpakin. dia. Jangan asal kalau ngomong tuh. Pak, kamu nyari wanita yang lain aja. Saya kesem-sem sama ini yang Ya kamu jangan maksa dia untuk nikah. Kamu cari yang lain. Kamu telembuk aja di terminal, Pak. enak aja telembuk. Saya udah nyaman dengan dia udah. Oh, Ya kamu udah nggak mau. Edan aja kamu maksa. kok kamu Contoh. marah sama saya? Ya marah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ingin menghentikan Kiai Hamzah si manusia bejat. Dia berusaha memaksa menikahi perempuan janda, padahal sang perempuan tidak bersedia menikah dengan dirinya. Kiai Hamzah pun mengajak pengikutnya untuk melakukan nikah paksa dengan sang janda. Dan Kang Ujang ingin menghentikan aksi jahat itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang Bustomi untuk menghentikan Kiai Hamzah tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ibu sabar, Ibu. Ya, Ibu sabar. Saya datang ke sini, saya akan bantu Ibu. Saya akan bantu Ibu. Apapun yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Jadi ketika Ibu menolak cinta dan lamaran daripada Kiai Hamzah, bagus. Ya bagus, walaupun dia banyak uang. Kan Ibu tadi sudah menceritakan terhadap saya. Dia itu kalau sudah dinikahin, dia akan dibuang. Dia PHP-nya saja, janji-janjinya saja kan. Banyak sekali wanita-wanita yang digituin kan. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini menceritakan tentang Ibu Munah, seorang perempuan yang suaminya telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Munah yang telah menjanda itu, kemudian diketahui oleh Kiai Hamzah, seseorang yang juga dianggap sebagai orang pintar di kampung sebelah. Kiai Hamzah ini diketahui adalah orang yang sangat kaya raya. Dia juga memiliki banyak murid yang menjadi pengikutnya. Selain itu, Kiai Hamzah juga dikenal orang yang suka menikah. Tidak heran jika istrinya cukup banyak yang ada di rumah. Namun banyaknya istri itu ternyata belum cukup untuk memuaskan nafsunya. Sehingga ketika Kiai Hamzah mengetahui ada seorang perempuan janda yang masih segar, dia pun berusaha untuk mendekat dan melamarnya untuk jadi istrinya. Termasuk Ibu Munah, yang terus menangis minta tolong kepada Kang Ujang Bustomi ini. Ibu Munah tidak bersedia untuk menikah dengan Kiai Hamzah. Walaupun dia kiai berpengaruh yang banyak harta, Ibu Munah tahu bahwa Kiai Hamzah adalah seseorang yang kejam dan raja tega. Kiai Hamzah ternyata sangat marah ketika lamarannya ditolak oleh Ibu Munah. Karena itulah dia menggunakan segala cara untuk bisa menikahinya.
termasuk mempengaruhi putri dari Ibu Munah. Dan sayangnya, sang putrinya terkena pengaruh oleh Kiai Hamzah itu. Sehingga kemudian, dia memaksa Ibu Munah agar menerima Kiai Hamzah untuk menjadi suaminya. Karena itulah Ibu Munah menjadi lebih bersedih. Ibu Munah kemudian datang kepada Kang Ujang agar membantu menghadapi masalah besar yang dihadapinya. Dan ketika Ibu Munah pulang ke rumah bersama Kang Ujang Bustomi, ternyata di rumahnya sudah ada pengikut dari Kiai Hamzah yang ingin menjemput Ibu Munah. Sang putrinya pun juga berusaha membujuk Ibu Munah untuk menurut. Kang Ujang pun berkata kepada mereka, Ibu Munah tidak ingin menjadi istri Kiai Hamzah. Mengapa mereka tetap memaksanya? Kiai Hamzah sangat senang kepada Ibu Munah. Dia rela memberikan harta yang melimpah. Mengapa dia malah menolak niat baiknya itu? Tanya balik pengikut sang Kiai. Ibu Munah punya hak untuk menentukan kehidupannya. Seharusnya tidak boleh ada orang yang boleh memaksa mengatur kehidupan orang lain. Para pengikut Kiai Hamzah itu tidak peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Termasuk juga putri dari Ibu Munah yang bernama Ning Sulis itu. Dia tetap memaksa ibunya agar bersedia menikah dengan Kiai Hamzah. Karena menurutnya, dengan harta yang dimilikinya, Kiai Hamzah pasti bisa menjadikan hidupnya bahagia. Sebab itulah Ning Sulis terus berusaha memaksa ibundanya. Dalam kondisi yang demikian, Ibu Munah berusaha berlindung kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun berusaha melindungi Ibu Munah yang terlihat sangat ketakutan. Melihat Kang Ujang yang terus menghalanginya, para murid Kiai Hamzah itu pun menjadi sangat murka. Dan mengetahui keadaan yang demikian, Kang Ujang pun segera meminta Ibu Munah agar masuk bersembunyi di dalam kamarnya. Karena Kang Ujang harus menghancurkan para manusia yang terlaknat itu. Maka terjadilah duel yang sangat hebat Kang Ujang dengan para pengikut Kiai Hamzah. Kang Ujang pun akhirnya berhasil menghajarnya. Dan tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Kang Ujang, murid itu pun kabur dan berkata bahwa dia akan memanggil sang gurunya, yaitu Kiai Hamzah. Sambil menunggu kedatangan Kiai Hamzah, Kang Ujang pun mencoba berkata kepada Ning Sulis, mengapakah Ning Sulis tega memaksa ibunya? Padahal sang ibunda tidak ingin menikah dengan Kiai Hamzah. Ning Sulis pun berkata bahwa dia dan ibunya adalah dua perempuan yang miskin. Rumahnya pun sangat sederhana. Dia ingin bisa hidup bahagia dengan berlimpah harta. Dan tahu bahwa Kiai Hamzah yang kaya raya itu ingin menikahi ibunya, maka dia merasa bahagia. Bukankah kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta benda? Kata Kang Ujang lagi. Ning Sulis tidak mau peduli perkataan Kang Ujang Bustomi. Baginya, harta itu adalah segalanya. Karena selama dia menjadi orang miskin, dia selalu hidup menderita dan terhina. Melihat Ning Sulis yang terus keras kepala itu, Kang Ujang pun kemudian berusaha menyadarkannya. Kang Ujang tahu bahwa Ning Sulis sudah terkena pengaruh ilmu jahat. Namun sebelum Kang Ujang bisa menyadarkan, tiba-tiba datang Kiai Hamzah yang langsung masuk ke dalam kamar mendatangi Ibu Munah. Dia didampingi seorang istrinya dan pengikutnya. Mengetahui hal tersebut, Kang Ujang pun langsung berkata kepadanya, mengapa Kiai Hamzah terus memaksa untuk menikahi Ibu Munah? Kiai Hamzah berkata, dia sangat mencintai Ibu Munah, dan dia akan memberikan banyak harta kepadanya. Atas dasar apa sang Kiai ingin menjadikannya istri? Kiai itu pun bercerita bahwa dia beberapa kali mengintip Ibu Munah ketika mandi di rumahnya yang agak terbuka. Dia kemudian melihat tubuh Ibu Munah yang sangat menggoda dirinya. Dan mendengar cerita Kiai Hamzah itulah Kang Ujang pun sangat geram. Bagaimana mungkin seorang kiai yang katanya terpandang dan dihormati, sampai ada niat mengintip perempuan yang sedang mandi. Kamu janji apa? Mau bangun rumah ini kamu? Ya, saya bangun rumah ini. Saya banyak duit. Terus kamu mau beliin apa dia? Ya pokoknya kalau dia mau sama saya, yang mau beliin mobil, kayak mau beli tanah, saya beliin. Mobil-mobilan nih. Mobil-mobilan enak aja. Saya kan kiai banyak duit. Kamu edan? Kok edan?
Mau saya jotos kamu. Jotos kamu, enak aja main jotos-jotos. Ini kiai yang udah terkenal. Tinggalin Pak tempat ini Pak. Enak aja tinggalin. Tinggalin, jangan pernah ganggu lagi Ibu Munah. Kang Ujang sangat geram dengan Kiai Hamzah yang sangat keras kepala itu. Sehingga Kang Ujang seperti habis kesabarannya. Dan mengetahui gurunya diancam oleh Kang Ujang Bustomi. Sang murid pun menjadi sangat marah. Dan tidak ingin banyak bicara. Sang murid itu pun berusaha menghajar Kang Ujang dengan kekuatannya. Maka terjadilah kemudian pertarungan hebat Kang Ujang dengan murid Kiai Hamzah itu.
Murid Kiai Hamzah itu pun akhirnya terkapar tak berdaya. Ilmu hikmah Kang Ujang yang sangat hebat telah membuat tubuhnya terasa hancur, hingga membuatnya hampir sekarat meregang nyawa. Kang Ujang pun segera mendatangi Kiai Hamzah dan berkata, dua muridnya telah hancur dan meminta Kiai Hamzah menyerah saja. Tidak lagi berniat untuk menikahi Ibu Munah, dan bertobat dari semua dosa yang telah dilakukannya. Akan tetapi Kiai Hamzah masih tetap keras kepala. Dia tetap ingin menikah dengan Ibu Munah. Dia tidak akan menyerah sebelum keinginannya bisa didapatkannya. Bahkan dia mengaku tidak takut dengan Kang Ujang Bustomi. Dia mengaku kiai yang sangat hebat. Tidak mungkin Kang Ujang bisa mengalahkan dirinya. Kang Ujang pun tidak ingin bersabar dengan sang kiai yang keras kepala itu. Dan memang, kiai sesat itu harus diberikan pelajaran. Sebelum tubuhnya hancur, mustahil dia akan bisa untuk disadarkan. Sang kiai sesat itu berusaha terus memberikan perlawanan. Namun ketika Kang Ujang ingin menghancurkannya dengan ilmu hikmah pamungkasnya, sang kiai itu tersadar akan bahaya yang mengancamnya. Kiai Hamzah langsung kabur, sebelum Kang Ujang berhasil menghancurkannya. Kang Ujang pun ternyata masih memberikan kesempatan. Kang Ujang kemudian mencoba menyadarkan Ning Sulis, yaitu agar dia tersadar dari kesalahannya. Namun Ning Sulis belum bersedia sadar, sehingga Kang Ujang terpaksa memberikan pelajaran kepadanya. Kang Ujang mencoba menghancurkan ilmu iblis yang mempengaruhi otak dan pikirannya. Dan setelah itulah Ning Sulis kemudian tersadar atas semua kesalahan yang dilakukannya. Ning Sulis pun kemudian menangis. Dia sangat merasa bersalah atas sikapnya kepada ibundanya. Dengan ketulusannya dia kemudian meminta maaf dan berjanji untuk senantiasa membela sang ibunda. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.